Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang psikologi pendidikan yang disusun oleh saya sendiri, Robiati, dan teman saya yaitu Rizky Aulia. Oke, di sini kami akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Yang kedua, sejarah psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, objek dan cakupan psikologi pendidikan. Dan keempat, metode psikologi pendidikan. Dan yang kelima, manfaat psikologi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari psikologi pendidikan. Jadi psikologi ini mempunyai istilah lama disebut dengan ilmu jiwa, itu yang berasal dari kata bahasa Inggrisnya psikologi, dan pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Jadi sejarah psikologi ini ya yang berasal dari Yunani yang disebut dengan psike yang berarti jiwa, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi ini memang berarti ilmu jiwa. Jadi alhasil secara ringkas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia. Dan pendidikan tadi kan sudah saya jelaskan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan sehingga tadi kan menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, jadi pengertian dari pendidik ini menurut KKBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau pemulihan. Jadi kesimpulan dari psikologi pendidikan ini menurut sebagai para ahli yang pertama adalah subdisiplin psikologi bukan psikologi itu sendiri. Itu mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Secara lebih sederhana, praktis, mendefinisikan psikologi itu pendidikan sebagai a body of the knowledge grounded in physiology research which provides a repertoire of resources to aid you in functioning more effectively in teaching learning process. Jadi menurutnya ini psikologi pendidikan ini adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai guru dalam proses mengajar belajar secara lebih efektif. Jadi tekanan definisi ini secara lahiriah hanya berkisar pada proses interaksi antara guru dan siswa dalam kelas. Itu menurut baru tadi. Sejarah psikologi pendidikan. Jadi sejarah ini anggapannya kayak sejarah ada kenapa munculnya psikologi pendidikan itu. Jadi psikologi pendidikan ini masih sangat langka. Karya tulisnya membahas riwayat psikologi yang ada sekarang pada umumnya membahas pelbagai psikologi yang dicampur aduk menjadi satu sehingga menyulitkan identifikasi terhadap jenis psikologi tertentu yang ingin kita ketahui secara spesifik. Jadi uraian kesejarahan yang khusus berkaitan dengan psikologi pendidikan konon pernah dilakukannya ala kadarnya oleh beberapa para ahli seperti Boring dan Murphy pada tahun 1929 dan Brut pada tahun 1957. Tetapi terbatas untuk psikologi pendidikan yang berkembang di wilayah Inggris.
Itu menurut David 1972. Sudah tentu lewat psikologi pendidikan ini yang mereka tulis itu tidak dapat kita jadikan acuan. Maksudnya bukan karena keterbatasan wilayah pengembangan saja, melainkan juga telah kedaluarsanya karya-karya tulis tersebut. Itu sejarah psikologi. Tapi kenyataannya yang tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Meskipun istilahnya psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya manfaatnya belum dikenal orang. Maksudnya belum terlalu terkenal, masih sedikit orang yang mengetahuinya. Namun seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi pun akhir-akhir ini berkembang secara resmi entah tahun berapa, sebuah cabang khusus psikologi disebut psikologi pendidikan. Menurut David pada umumnya para ahli memandang bahwa psikologi pendidikan pengaruhnya ke mencapai puncak karir pada tahun 1980 ketika ia menjadi ketua jurusan filsafat. Jadi yang pertama ini dikembangkan pada psikologi disebut psikologi pendidikan menurut David tadi kan. Kononnya sebagai ahli merupakan disiplin sebagian psikologi lainnya itu. Herbert adalah filsafat pengangka 6 yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Pada usia 29 tahun ia menjadi dosen filsafat pertama kali di Göttingen dan mencapai puncak karirnya pada tahun 1809 ketika ia diangkat menjadi ketua jurusan filsafat di Königsberg sampai tahun 1833 ia meninggal pada tanggal 14 Agustus 1841. Nama Herbert kemudian diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbert Sciencefield 1820-an. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang objek dan cakupan psikologi pendidikan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang objek psikologi. Jadi objek psikologi ini adalah manusia. Maksudnya karena sifat-sifat manusia sangat kompleks dan unik, sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam, dan yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Jadi objek material ini yakni objek yang dipandang secara keseluruhan. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu yang lain, contohnya sosiologi, kedokteran, antropologi, dan sebagainya. Sedangkan objek formal ini jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu, dalam hal ini maka objek formal dari psikologi ini adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Pada zaman Yunani sampai dengan abad pertengahan misalnya, yang menjadi objek formal dalam kajian psikologi adalah hakikat jiwa. Kemudian pada masa Descartes, objek psikologi itu adalah gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita, tanggapan, perasaan, emosi, dan hasrat, dan sebagainya. Jadi pada aliran behaviorisme yang muncul di Amerika pada permukaan abad ke-20, yang tampak menjadi objek ialah tingkah laku manusia yang tampak lahiriah. Sedangkan aliran psikologi dipelopori oleh Freud, objek adalah gejala-gejala ketidaksadaran manusia. Manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks dan unik sifatnya. Itu menurut mereka. Jadi ada juga nih menurut Muhyiddin Syekh, objek psikologi pendidikan itu terbagi dua. Yang pertama siswa, yaitu orang-orang yang belajar, termasuk pendekatan strategi, faktor yang mempengaruhi, dan prestasi yang dicapai dan kedua yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar, termasuk metode, model, strategi, dan lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian
materi pelajaran. Yang kedua, cakupan psikologi. Jadi psikologi mempunyai cakupan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khususnya mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu, meliputi tingkah laku belajar oleh siswa ya, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Inti persoalan psikologi dalam psikologi pendidikan ini tanpa mengabaikan persoalan psikologi guru terletak pada siswa. Oke. Jadi secara garis besar ahli yang membatasi pokok-pokok pembahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Yang pertama, pokok pembahasan mengenai belajar yang meliputi teori prinsip dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, pokoknya bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa itu terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang ketiga, pokok mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Oke. Jadi sementara itu Samuel Smith sebagai yang dikutip di Surya Brata pada tahun 1984 menetapkan 16 topik bahasan yang rinci sebagai berikut. Pertama, nah ini tentang psikologi pendidikan ya. Yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Dan yang kedua, heritage atau karakteristik pembawaan sejak lahir. Dan yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik, perkembangan siswa. Dan yang kelima, proses-proses tingkah laku. Dan yang keenam tadi, hakikat dan perilaku belajar. Dan yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dan yang kedelapan, hukum-hukum dan teori belajar. Kesembilan, pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Yang ke-8, transfer belajar meliputi materi pelajaran. Ke-9, sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran. 10, ilmu statistik. Yang ke-11, kesehatan rohani. Yang ke-12, pendidikan membentuk watak. Yang selanjutnya pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah. Dan yang terakhir, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar elementary school. Jadi ke-16 tadi pokok pembahasan itu konon telah dikupas oleh hampir semua ahli yang telah diselidiki. Nah, jadi yang tadi itu sudah dikupas tentang yang berhubungan dengan cakupan psikologi pendidikan. Nah di sini masalah mengajar atau teaching dan proses mengajar belajar seperti telah penyusunan tekanan sebelum itu dibicarakan dengan porsi yang cukup besar dan luas dalam psikologi pendidikan. Juga dibicarakan dengan porsi yang cukup besar dan luas dalam psikologi pendidikan. Oke. Selanjutnya, jadi pengendalian atau kontrol yang dilakukan oleh guru menurut tinjauan psikologi pendidikan harus senantiasa diorientasikan pada tercapainya disiplin. Jadi disiplin ini dalam hal ini berarti segala sikap, penampilan, dan perbuatan siswa yang wajar dalam mengikuti proses mengajar belajar. Adapun juga adalah penciptaan iklim kelas, yaitu guru yang sangat diharapkan mampu menata lingkungan psikologi ruang belajar sehingga mengandung atmosfer baca, suasana perasaan, iklim yang memungkinkan para siswa mengikuti proses belajar dengan tenang dan bergairah. Oke. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizky Aulia.